karena nggak harus single parent itu terpuruk, nggak harus single parent itu bergantung kepada orang. Mereka bisa kok, selagi mereka fokus usaha pasti akan jalan. Insya Allah nggak ada usaha yang sia-sia. Dan alhamdulillah sampai sekarang dengan komitmen dan konsisten saya untuk menjaga kualitas tepat waktu, saya masih bisa bertahan di beberapa dinas sampai saat ini. Cak Kendel, sing penting wani. Halo Pak Kanda. Hula. hula. Hula iki ono memang daerah Eropa Timur kan hula. Oh gitu ya. Pak Ganda, Pak Ganda kok merono mrene? Pak Ganda. Ya. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Oh jelas. Selalu, tapi ini memang ya ini super istimewa. Ya, ini super ini. Ya, beliau itu produknya ini langganan ini dinas-dinas. Wis. All dinas kota itu berlangganan ke beliau kalau provinsi ada juga kalau nggak salah. Alah, sampai ke provinsi juga. Provinsi, ya. Ya. Terus beliau ini juga sering bergandengan dengan Pak Wali ya. Pak Wali, Bu Wali khususnya. Bu Wali, ya. Gandengan karo Pak Wali ya repot. Acara apa Pak gandengan Pak? Berbagai macam event. Nanti kita ulik-ulik. Nah, nanti Kak ulik. Ya. Langsung aja kita panggil ya. Ya langsung toh. Beliau adalah Ibu Ai. Iya. Silakan Bu. Beneran. Ya, silakan. Monggo disapa dulu Sobat Kendel. Ya, disapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari yang luar biasa saya bisa bersama tentunya Cah Kendel di sini nggih. Hari ini saya bisa berbagi pengalaman atau sedikit motivasi untuk inspirasi teman-teman UKM semuanya. Mas, luar biasa. Trainer juga ya. Orang main-main trainer. Hati. Ya. Aki baik ya. Apa kabar baik? Alhamdulillah baik Bapak. Luar biasa baik. Betul ya tadi yang saya sebut itu ya. Memang langganan kota Betul sekali sampai iya. provinsi. sampai provinsi. Iya. Apa saja yang dipesan? Biasanya apa Bu? Seringnya snack box itu untuk rapat-rapat, nasi box seperti itu. Tapi kalau untuk ada pejabat yang dari luar kota, misalnya dari luar Semarang, itu biasanya rawotan. Rawatan itu apa? Rawatan itu kayak bawang godok, I telo see. godok, Ya. kacang godok, semuanya seperti godok. Rawatan ya? Ya, itu namanya rawatan. Bisa juga tumpeng untuk acara. Itu pas acara apa tertentu. Bu kalau rawatan ini? Kalau rawatan itu biasanya wajib dihidangkan untuk ciri khas Kota Semarang. Oh, ciri khas Kota Semarang. Iya. Aku suka yang begitu. Tiwul gitu segala itu. Ya? Betul ya. Kalau di Kota Semarang ini kan Kak Singkong itu kan memang melimpah seperti itu kan. Singkong melimpah ya. Iya. Singkong, pisang, Kepok pipit. Wah. Betul, kepok pipit kuning. Jangan ngecas ya, Pak. Terus ngolok itu. Wah, luar biasa. Saya ini orang ya, contohnya Rawatannya. Rawatan ya. Oh gitu ya, sukanya rawatan. Iya, itu biasanya dari dinas koperasi provinsi. Oh gitu. Biasa ada menteri-menteri koperasi dari pusat itu. Sampai ada tamu-tamu menteri juga rawatan juga ya? Iya, jadi untuk ya ciri khasnya Kota Semarang gitu. Iya, rawatan. Ya, kalau dari dinas pertanian itu kalau ada acara biasanya yang dipesan tuh sego ketek. Sego ketek itu apa? Sego ketek itu dari Gunung Pati. Isinya apa Bu? Nasi putih biasa, udangan, terus nanti ada mie, telur dadar sama ciri khasnya kering tempe sama rempeyek kacang. Itu Iya. sego ketek. Itu buat acara-acara ya. Dari dinas pertanian seperti itu. Jadi masing-masing dinas itu memang ada ciri khasnya untuk pemesanannya. Seperti itu. Apa jenengan men ya? Ya. Dinas iki biasanya pesanan iki, enggak ada ya, halal ya. Iya. Kadang kalau dinas pertanian itu kan juga ada ekornya Semarang itu kayak singkong, olahan singkong. Jadi kita bisa
kue-kuenya dari olahan singkong, Oh. dimodifikasi. Jadi Apa gimana? misalnya olahan singkong itu apa misalnya? Bisa singkong Thailand, bisa Wih. kue lumpur tapi kalau itu kan dari kentang, biasa Ya, saya ganti ini dari singkong. Cassava sosis seperti itu. Sentiling, Oh, cuman kita mau di sentiling. sentiling itu nggak cuman pakai kelapa tapi kita kasih keju. Oh, Jadi gitu. yang Wah. tradisional tapi diunggah dengan tampilan yang kekinian seperti itu. Singkong keju ki raming lagu tuh tiba-tiba. Tenanan itu ya. Luar biasa. Itu kalau di kota. Kalau yang Betul. provinsi sukanya apa yang pesan? Kalau biasanya kalau ke Pak Ganjar itu biasanya klepon, Pak. Oh, klepon. Iya. Pak Ada Ganjar- kleponnya. Pak Ganjar suka klepon? Inji. Waduh ya. Ganjar suka klepon. Sama ya Pak sebenarnya. Iya, aku seneng ya. Klepon seneng ya. Cuman aku tidak suka terlalu manisnya itu, Pak. Oh. Ya, Gulanya, biasanya gulanya saya gulanya. keluarkan terus jadi sisa-sisa Jadi- gulanya itu sudah manis. Oh, tak Iya. kira gula dikeluarkan ganti Iya. garam. Ora. Enggak ya. Karena Aku biasanya yang- kelapanya tuh gurih, Pak. Saya itu sudah rambut putih itu sudah Mengurangi. tidak Tapi tidak itu suka. gula anu toh, gula Jawa tuh itu. Gula Jawa. Ya. Gula Jawa enggak apa-apa toh. Pak? Dan mungkin untuk semua pemain olahan pangan kue itu kalau klepon itu isinya gula, yang penting gula Jawa. Padahal itu beda. Ada gula Jawa yang memang khusus untuk klepon. Oh. Jadi kalau di dar itu langsung cerot, ya gitu. Oh, cerot ya. Cerot terus metu nang gering kami putih ya toh. Tapi kalau yang itu Bu, yang putu bumbung itu kan juga coklat tuh isinya. Gula Jawa, Gula Jawa Gula Jawa juga Ya, maksudnya. Gula ya. Jawa tapi itu toh. gula Jawanya yang Yang agak padat ya itu ya. padat dan dia Nggak mengandung ngecerot ya? gula pasir. Yang ngecerot kayak klepon ya. Ya, soalnya beda-beda Oh, beda. itemnya. Oh. Kue beda juga bahan yang digunakan. Luar biasa. Seperti itu. Tahu semua ya, Pak. Wah, loh ahli nih. Beliau ini tidak hanya ahli bikin makanan yang itu tadi ya, bangsa rowotan dan juga seperti ini ya. Beliau juga trainer Pak Ganda. Trainer, jadi sering diajak oleh Bu Wali itu ke Untuk ngisi, ya. daerah-daerah untuk ngisi. Bener ya? Kalau sama Bu Wali saya lebih tepatnya ke komunitas Gerai Kopi nih, forum Gerai Kopi. Gerai Kopi Mie. Betul. Gerai Kopi Mie. Kemana Gula saja Gerai Kopi Mie itu? Gerai Kopi Mie itu ada di 16 kecamatan dan 177 kelurahan sekota Semarang. Wih, Di mana UKM-nya itu 177 kelurahan. sekota Semarang. Itu unit yang paling kecil di komunitas Gerai Kopi Mie itu di mana? Di kecamatan apa di kelurahan? Di kelurahan, nanti Kelurahan. turunnya ke RW. Oi, Sampai ke lah RW. jenengan ngajarnya ke kelurahan apa ke RW? Kalau saya trainer untuk olahan pangan ini saya biasanya dari dinas. Dinas. Iya, iya, dinas tapi maksudnya Ke kelurahan. Ke kelurahan kan? Betul. Berarti jenengan datang ke 177 kelurahan. Iya. Wah. Gimana? Kapan rampungnya? Mau mendampingi Pak Subala? Mau. Beliau yang tidak mau. Jadi beliau ini infonya koordinatornya ya Bu ya. Betul. Gerai Kopi Mie Kota Semarang ya. Jadi memang keliling-keliling terus. Sak kota Pak. Iya, Kalau iya, tadi itu. beberapa pembicara kita itu kan ketua di kelurahan itu. Iya, kalau ini Nah, beliau itu ketuanya ketua. Oh. Jadi ketuanya ketua Pak Ganda. Iya, 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 iya. Mbak Ai apa Bu Ai? Canggung ya. Canggung. Yang Bu. Bu Ai. Bu Ai aja lah. Terus tugasnya apa? Saya di sini kan di Gerai Kopi Mie itu sebagai sekbid pemasaran. Jadi Sekbid pemasaran. Iya. Sakit. Si bidang pemasaran. Iya, 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 iya. Jadi tugas saya itu untuk mempromokan produk teman-teman. Oke. Di mana Gerai Kopi Mie itu kan mendapatkan 4P untuk para UKM tuh. Apa tuh 4P? Pendampingan. Pendampingan, Habis pendampingan diberi pelatihan. pelatihan, Latihan. Habis pelatihan diberi permodalan. permodalan. Punya modal dipasarkan, Ah. pemasaran. Jadi 4P itu. Nah, tugas saya yang Pe- akhir itu pendampingan, pelatihan, pelatihan, permodalan, pemasaran. pemasaran. Mantap. Kalau di marketing ada marketing mix, Iya, iya. price, product, place dan PCC apa ya lali aku. Ya sih apa kayak. Jadi yang mana setiap ada event itu memang saya tugasnya ya untuk melihat produk teman-teman itu apakah memang dari segi packaging, jadi tampilan, terus untuk Oh, isinya itu oke, sudah memenuhi oke, standar oke. apa belum. Ya. Untuk packagingnya itu sudah masih bagus. Kadang kita temui
ada yang masih pakai staples, Oh, pakai pakai bahan-bahan styrofoam yang gitu tidak ya. dianjurkan Dianjurkan, seperti ya. itu. Iya. Dan apakah makanan itu memang sudah layak atau belum untuk dipasarkan seperti itu. Nah, kalau memang ada yang sekiranya masih belum memenuhi standar, tugas kita yaitu mendampingi dan memberikan pelatihannya. Sampai memang teman-teman UKM itu bisa menciptakan produk yang maksimal, yang Bisa menurut itu ya bisa dipasarkan udah layak layak. jual dan masuk ke Betul. retail modern ya Bu Iya. ya. Oke. Seperti Nah itu. selama Ya. ini, sorry. Nah selama ini Ibu keliling di 16 kecamatan dan 177 desa itu Kelurahan. pasti ya menemukan kelurahan ya Iya. menemukan hal-hal baru juga ya. Betul, dari Bapak. Iya. teman-teman yang UMKM yang baru maupun yang sudah jalan tapi belum sesuai layak standar jual gitu ya Bu ya? Betul. Karena UKM Semarang ini unik. Dalam arti mereka tuh untuk inspirasinya, untuk inovasinya itu sangat tinggi, Pak. Oke. Ya, itulah istimewanya UKM Semarang. Jadi mereka itu seperti debok pisang aja sudah bisa jadi keripik. Debok pisang. Betul. Nah, itu kan mungkin zaman dahulu ya nggak kepakai kan namanya debok pisang, tapi sekarang bisa diolah menjadi makanan Keripik yang ya? enak. Ya. Ada di Ibu ya? Ada, Bapak. Dan Keripik debok pisang. betul. Inovasinya sungguh luar biasa ya, karena Iya. pemerintah Kota Semarang itu kan sangat mendukung sekali UKM-nya. Jadi memang di Semarang itu alhamdulillah dari Kerekopim itu 28.000 UKM, 28.785 UKM Total itu ya Bu? totalnya. Itu yang sudah mempunyai izin legal seperti ini. Yang belum itu ya belum masuk ke forum Kerekopimi, tapi yang sudah masuk itu sekitar 28.000. 28.000 itu yang sudah legal. Betul. NIB ya? Ada NIB ya? 28.000 NIB ya? Iya, Pak. Jadi ya tugas kita sampai ke bawah ke RW itu kan mereka mungkin Mantau belum ya, mengerti, cek ya. belum mengerti caranya bergabung itu seperti apa, caranya menjadi UKM itu seperti apa, dan mereka juga nggak tahu kalau UKM itu mendapatkan banyak fasilitas Iya. buat mereka itu untuk maju. Banyak dana pemerintah digelontorkan ya. Banyak sekali. Dan itu memang hak UKM. Nah, makanya kan eman-eman kalau nggak dimanfaatkan semaksimal Iya. mungkin, Iya. seperti perizinan, packaging. Manfaat dan tepat guna begitu ya. Betul. Ya termasuk perizinan itu sampai yang halal juga ya Bu ya? Sampai ke halal, sampai ke halal Pak dibantu. SNI juga ke HAKI. BPOM? Semuanya, Bapak. Ada sampai ke HAKI. Kalau BPOM itu kan SNI itu 60 tergantung- juta. 60 juta juga Oh, iya? dibantu. Betul. Nggih. BPOM itu kan sering banyak kendala, Bu. Iya, tapi sekarang Karena Lokasi juga. syarat-syarat fisiknya itu Beda. begitu berat ya. Betul, gitu, Pak. Itu sering dapat bantuan dari pemerintah Pak ya? sering banget. Dan yang ini yang sekarang Sampai halal. sampai Sampai pembetulan tuntas. fisik. Betul, sampai Wow. tuntas. Nah, itu banyak yang Nah, teman ini kita harus- yang belum bisa memanfaatkan. Iya. ya ternyata ya. Ternyata pemerintah juga kan. Iya, buat sampai yang bantu fisik itu. juga Pak. Ya tentu syarat dan ketentuan berlaku ya. Nah, Tapi kan alokasi dana itu ke situ Ya sebetulnya. ada juga kan. Gitu. Apalagi yang sekarang lagi kejar-kejarnya itu kan PRT sama halal. Nah, PR itu sama halal. halal ya? itu nanti tahun 2024 semua makanan wajib halal. Iya, Wajib iya. halal. Wajib ya. Betul. Jadi semuanya kalau tidak halal nanti mungkin ada sanksi sendiri. Makanya sekarang semuanya digratiskan dan dipermudah. Mumpung beliau ini kan trainer nih, trainer juga sering dipakai sebagai fasilitator dari kota Pak Ganda. Iya. Sekalian aja kita tanyakan, sebetulnya UKM itu idealnya, UMKM itu idealnya punya izin atau sertifikat apa saja sih? Dan pendek dijelaskan, lalu bagaimana caranya? Yang utama itu yang paling Pertama, rawan tuh NIP. Sekarang NIP kan modelnya NIP itu adalah nomor induk Berusaha. NIB ya, Iya, NIB. usaha. Yang baru itu kan NIP berbasis risiko, dan semua yang dulu NIP berbasis Risiko. resiko. betul, semua yang dulu punya NIP sebelum tahun 2022 harus diupdate untuk Oh. berbasis risiko. Yang Oke. baru ini harus berbasis resiko. Betul, Oke. jadi, Terus kemana usulnya? Ini bisa ke UMKM Center. Nanti UMKM mungkin untuk kontak person bisa saya bagikan. Atau Jadi, ditulis di deskripsi, Deskripsi boleh ya? video ya.
Boleh. Nanti beliau yang akan banyak membantu di sana. Ya. Dari UMKM Center Provinsi Jawa Tengah. Jadi lewat chat aja sudah bisa dibantu dengan beliau. Ya, paling awal NIB Pak Ganda. Yang berikutnya yang untuk pelaku usaha yang olahan pangan. Expirednya yang lebih dari 7 hari. Expired lebih dari 7 hari. Betul, itu harus mempunyai PIRT. PIRT apa ini PIRT? Perizinan rumah tangga. Ya, itu kalau bahasan seperti ini kan nggak perlu pakai PIRT. Ini kan expirednya nggak sampai 7 hari. Jadi nggak perlu PIRT, tapi perlunya halal. Tetap harus ada halal kalau halal, ini ya. Tapi tidak perlu PIRT. Karena halal itu tidak harus melalui PRT, tapi ya untuk makanan-makanan seperti ini, basahan seperti Bu, ini itu. kalau ada tulisan klaster pengolah pangannya apa Bu maksudnya? Itu komunitas. Komunitas juga ya. Oke. PIRT kalau lebih dari 7 hari, terus halal. Clear lah ya kalau halal. PIRT halal sama, daftarnya juga ke UMKM Center. Bisa nanti dibantu ke dinas koperasi kota. Oke, halal, PIRT halal. Terus apa lagi berikutnya? Haki. Hak cipta. Hak itu merek hak kekayaan intelektual atau hak cipta. Seperti merek ini. Itu merek biasanya ya. Betul, seperti Ice Snack. Betul. Ini sudah haki ya Ice Snack? Sudah, cuman belum keluar. Agak susah Bu ya? Iya, prosesnya agak lama. Lama ya? Itu juga fasilitasnya gratis juga, free semuanya. Itu tadi yang disebutin semuanya free? Free semuanya. Kalau saya dulu tuh awal-awal jadi UKM 2013 itu ngurus PIRT berbayar Pak. 250.000 waktu saya awal-awalnya, dan itu prosesnya juga lumayan susah. Haki ini juga juga gratis ya? Gratis. Haki itu kalau bayar sekitar 350.000 Pak Ganda. Itu tanpa konsultan loh Pak. Kalau dengan konsultan bisa sampai 1 juta, 1,5 juta. Jadi lo yang ngurus konsultannya itu. Ngurus apa Pak waktu itu Pak? Haki. Haki yang aku CTC. Padahal sebetulnya itu tanpa konsultan tuh langsung aja bisa. Cuman ini lahannya konsultan dan harganya jauh berbeda. Padahal yang daftar ke ngono. Nah, ini difasilitasi gratis. Luar biasa. Sak konsultasinya. Mau buat UMKM baru. Kayaknya. Oke, Haki. Terus berikutnya? BPOM. SNI yang terakhir. Iya. Cuman kalau SNI itu memang agak susah persyaratannya. Agak berat. Omset juga ya, termasuk omset di dalamnya ya. Gitu ya. Ya kalau jadi UKM ya untuk yang PRT halal sama Haki itu udah cukup lah. Udah cukup ya. Udah bagus lah. Udah bagus betul. Nah, kalau syarat-syarat itu biasanya nanti akan mudah kalau dia mau masuk ke retail modern. Ke fasilitas displaynya pemerintah gitu ya. Terus kalau ekspor harus ada apa? Kalau ekspor ya halal itu. Halal ya. Minimal halal. Iya, sudah ada halal. BPOM mungkin ya, sama BPOM. BPOM itu kan untuk yang mengandung khasiat ya, seperti jamu-jamu. Gitu ya. Itu. Kalau untuk makanan ini cukup halal aja. Cukup halal aja ya. Oke. Jadi Sobat Del, kita beruntung ya, video ini penting banget bagi semua pelaku UMKM yang kata beliau itu ada sekitar 28.000 yang sudah mulai legal. Itu pun belum tuntas ya, tapi yang sudah mulai masuk ya. Iya. Itu yang belum mendaftar ke sini aja masih ribuan Pak. Betul. Masih ribuan. Tapi ya alhamdulillah Semarang ini menjadi UKM yang berlegal paling tinggi se-Indonesia. Tepuk tangan dong untuk UMKM ya. Di antaranya adalah karena komitmen Pak Wali sampai dibuatkan Gerai Kopi Mie itu di antaranya untuk itu. Bu, kalau kira-kira yang belum masuk ke Gerai Kopi Mie atau belum masuk ke yang 28.000 itu, total ini pelaku UMKM ada berapa di Semarang saja? Terdata nggak Bu? Yang terdata saja? Terdata saja itu 28.750-an. Gitu ya, itu yang terdata ya. Tapi di luar itu masih banyak. Makanya itu kita sekarang menujunya ke lingkup RW, sudah tidak ke kelurahan lagi, tapi RW. Nah, di RW itu nanti kan setiap RW mencari UKM-nya, UKM baru atau yang belum punya perizinan. Nah, nanti di situ produk mereka dipasarkan dan jadi kita evaluasi apa yang perlu dibenahi. Entah itu perizinan, packaging atau dari
tampilan produk itu sendiri. Ya, Seperti ya. itu. Nah, UKM ini kan ada ini di sisi lain ini ada yang mengelola UKM juga namanya Parekraf. Ini apa bedanya ini? Kan itu kementeriannya berbeda tuh. Iya. Ya mungkin programnya aja yang beda. Oh, programnya. Ya. Sakjane sing Tapi dikelola tujuannya ya sama, gitu juga. betul ini. Sama ya. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas UKM ya, Ya, biar UKM ya, naik ya, kelas ya, seperti ya, itu. ya, ya. Tapi UMKM ini juga ini loh Pak, apa? Saat ini lagi benar-benar ini ya. Diperhatikan banget. ya, Jadi karena nggak cuma UKM dari itu pemerintah ya. luar biasa Dari lah. apa? CSR dari CSR ya, semua CSR itu memang perusahaan-perusahaan larinya gede itu ke juga UKM. ada kurasi-kurasi ya kayak dari Betul. mana? BRI, terus nanti di Alfamart, Alfamart, Indomaret, retail-retail ya. seperti itu. Memang Jadi yang memang dicari UKM, ini memang UKM lagi- ini lagi benar-benar naik daun ya. Iya, iya. Naik kelas. Naik daun, iya. Jadi dicari semua sektor itu membesarkan Benar, UKM. benar. Oh, biasanya kan yang begini-begini nih ya UKM ya. Kalau yang Iya. misalnya nulis buku gitu bisa masuk ke UKM nggak? Bisa Pak, semua yang mempunyai usaha itu ya UKM. Kalau buku kan mungkin masuknya ke jasa ya. Ke Jasa ya itu ya. Ya. Tapi kan produknya ada produknya buku. gitu. Ya, jadi semua kalaupun cuma repacking aja itu mengganti kemasan atau mengganti tampilan itu sudah termasuk UKM juga. Oh. Oke. Iya, iya. Iya, jadi nggak harus yang mempunyai produk ya harus masak sendiri. Tapi semua umumnya dipasarkan. makanan ya. Betul. Makanan terus Karena sama makanan itu 60% dari 60%, UKM. UKM. ya. Tapi tadi jasa juga ada Pak, sehingga Iya, iya, trainer ada, itu ada. juga bisa masuk ke UKM. Benar. Betul, benar. betul Bapak. Menurung usum, Pak. Ayo kita usungkan. Nah, iya diusung Kita kan para trainer ini. Iya. Nanti kalau di NIP itu ada kode KBLI-nya. Ya nanti Oh, masuknya iya, kemana-mana Iya, itu iya, sudah iya, ada. benar, Iya, benar, iya, benar. iya. NIP ya. Jamu, entah itu nanti bikin batik, bikin sulam pita, tas itu nanti sudah ada nomor-nomor KBLI-nya sendiri-sendiri. Di NIP itu. Mantap. Termasuk pendidikan itu juga anu ya. Ada. Apa namanya jasa ya. Betul. Ji. Jasa. Ada pendidikan yang sudah masuk ke UKM. Mereka seperti MUA itu kan juga jasa masuknya. Ya, ada ya masuk ya berarti. Ojol, Oh. kelontong itu kan juga. Iya, iya. Seperti itu. Oke, nah kalau Bu Ai sendiri ini kalau ngajar kan beliau ini trainer juga nih. Iya, iya. Itu apa materinya atau sering di tema apa? Kalau saya kan kecenderungannya ke olahan pangan nih. Olahan pangan, Betul, temanya semua- olahan pangan. Semua olahan pangan atau Semua. yang berhubungan dengan pangan. Entah itu Wih. minuman ataupun makanan. Oh. Begitu ya. Ya, tapi yang saya ajarkan saya cenderung ke teknik. Teknik Oh, itu teknik. apa? Teknik itu cara pembuatan atau cara pengerjaan. Karena kalau resep itu di YouTube di mana-mana Oke. itu bisa Banyak ya. banyak betul. Iya. Tapi kalau teknik kalau mereka nggak belajar langsung itu nggak akan bisa. Misalnya apa misalnya teknik nih misalnya? Salah satu contoh konkretnya apa misalnya? Misalnya gimana caranya membuat kue ini bisa menjadi lebih cepat pengerjaannya. Oh, oke. Terus keringnya bisa maksimal tanpa alat-alat modern, pakai alat-alat pakai yang sederhana manual. ya. Ji. Oh. Ngoven roti pakai oven tangkring, nggak harus pakai oven deck. Itu caranya gimana? Nah itu kan kalau kita nggak ada tekniknya kita nggak ngerti. Jadi tips dan Seperti itu. triknya. Tips dan triknya. Iya. betul, Nah, betul. beliau ini. Kalau anu kan konten, kalau apa jenenge resep itu kan kontennya. Iya, bisa Nah, dicari di mana aja. Iya, Tinggal iya, ngeklik iya. aja sekarang. Aku udah sangat butuh aja ngajarin banyak. tips Pak. Goreng makanan nggak kosong. Saya. Caranya dia, gimana caranya? Ya rasa digoreng kan. Diliatin aja ya, Pak. Rasa digoreng kan gosong. Gak gosong. Oke. Iya, iya. Sekarang kita lihat ini Pak Ganda. Ini juga ganjel produk rail. beliau, ganjel Iya. rail nih. Mereknya Pandanaran. Tuh. Pandanaran. Dekat kemudian. Iya, iya, iya. Oke, ini Ini ganjel Sudah. rail. Wah. sudah didisplay di mana aja nih ganjel rail nih? Ya sebenarnya kan ini packagingnya ini karena dus saya habis Pak, saya kehabisan dus. Saya Oh, pakai PK. ini mestinya dus ya ini? Ada dusnya. Oh, iya. Ini dulu masuk beberapa pusat oleh-oleh, terutama punyanya Pak Katon itu kan yang mempunyai 19 pusat oleh-oleh di rest area, sama di toko 52 di Pandanaran Yang arah ini ya, bandara itu? Iya di Madukoro tuh? Madukoro sama yang di Bundaran Pusponjolo itu Iya, ya. iya, iya. Nah di situ terus Di ini masuk yang Pandanaran. di toko oleh-oleh Semar seperti itu. Masuk ya? Iya. Cuman karena saya kurang fokus mungkin ke sini ya, akhirnya saya stop.
Karena saya fokusnya ke snack sama iya. nasi Ini bol mungkin dan putrenan. pesanan ya mungkin. Biasanya reseller yang ngambil. Oh, reseller. Tapi tetap dibuat juga ya ini ya. Buat juga Bapak Anji. Iya. Karena ada beberapa reseller yang dibawa ke beberapa daerah seperti Kudus, ke Oh ya? gitu. Magelang, Oke. seperti itu. Saya penasaran nih Pak Ganda. Ya mungkin lain Pak. Rasanya lain karena sudah saya mau dengan selera anak muda sekarang. terus ngelek itu. Kalau dulu yang namanya ganjeril itu kan seret di dahar. Sekarang terus seperti apa gitu ya? Lengket di gigi semua kan. Iya. Nah ini bahannya sudah saya ganti yang lebih higienis. Yang lebih bisa diterima orang-orang sekarang. Sudah naik kelas lah ini ya. Dulu Bang di gigi gitu. Ya, karena dulu pakainya gula Jawa. Ya. Kalau sekarang gula boleh dibuka Malang. nggak ini? Boleh Bapak silahkan. Kita coba ya, Sudah Pak ada Ganda, ya. pisaunya juga. Sudah ada. Oh, gitu ya. Cara buka ini. Oh, ini. Iya. Nah, ini sama kopi pas sekali. Wah. Cocok. Sampai nggak di kopi ya? Coba ya Pak Ganda ya, tak irisin ya. Ini yang wijen tuh ya Bu ya. Betul. Dan ciri khasnya tuh di rempah-rempahnya, Pak. Oh rempah-rempahnya. Iya. Luar biasa. Dan saya rempah-rempahnya ini memang saya bikin sendiri, saya ngeracik sendiri. Oh, gitu? Iya. Rempah-rempahnya itu apa Bu isinya Bu? Ada jahe, ada terus kayu manis, ada kayu PK. manis. PK PK itu bunga PK itu mawar. pupuk Pak. Pupuk kandang. Loh, irisanku rapi toh Pak Ganda. Silakan Pak Ganda. Wes. Aku iki bakul roti biyen Pak. Ngono ya. Oh iya. Bakat terpendam. Makasih Pak Jimala ya. Biasa. Bismillah. Coba ya Bu ya. Iya, monggo, Pak. Aku baru megang ini aja sudah terasa. Waduh. Ya. Iki aku durung makan lagi, lagi tak cekel ininya loh, Teksturnya ya, Pak ya. teksturnya. Wangi ini loh enak. Ini loh apa namanya? Rempahnya Rempahnya. juga. Namanya anu ya beda banget Bu ya. Karena saya ngeracik sendiri, nggak beli jadi, Pak. Luar biasa nih. Bahannya apa ini? Bahannya sendiri dari gula palem, susu, mentega, terigu. Terigu. Tuh. Maknyus. Maknyes ya aku. Ini maknyes. Maknyus ya. Pak Ganda. Oh. Mantap. Nah, cocok sekali ini, Pak. Ada kopinya. Ibu meskipun yang buat sendiri boleh kok di. Enggak. Terima kasih, Pak. Enggak ada apa Bu ya? Enak. Enaknya? Boleh ini ya. Aku sukanya apa Bu? Bu Ai. Manisnya itu nggak terlalu manis. Iya. Saya sesuaikan. Nah, Pak. ini kue lumpur ya Bu ya? Betul, nggih, dicobain, Pak. Wah, ini kue lumpur ya. Coba kue lumpurnya Pak Jumala. Tapi Pak Jumala senang itu nggak apa-apa. Orang, itu juga. Kan nyoba kabeh tak makan dulu. Kowe ketake terus ra entuk nyoba kuwi ya. Kalau memang senang itu nggak apa-apa. Saya tanya nyoba-nyoba deh. Aduh. Kue lumpur. Ini apa Bu? Kismis. Oh Pak. kismis ya. Nggih. Wes, Pak. Ganjel realnya betul-betul enak. Wah ini juga nggak kalah Pak. Cobalah karo kopi. Bismillah. Kue lumpur ini ada apa? Sus, Sus ya, iya. sus fly ya Bu ya. Sama ini Risol sayur. Risol Oh roti. risol sayur ini ya. Iya. dalamnya. Luar biasa. Nah, gimana kalau mau ngobrol dulu sama Bu? Ayo. Biar menikmati lah. Iya. Tapi Berarti beliau, dulu, beliau fokusnya di sini Pak Ganda. Tapi Di- ini sebetulnya istimewa juga. Berarti yang pertama dulu 2013 itu ini dulu ya? Betul, Pak. Ganjalnya dulu ya? Iya. Oh. Ini non nggak ngajar resep ya? Saya ajarkan, Pak.
Semua resep saya kasihkan, kan selain saya ini praktisi atau narasumber, saya juga pelaku usaha. Jadi saya berikan apa yang saya jual, ya saya buat. Gimana dengan bahan yang ekonomis itu bisa menjadi kue yang premium. Itu ada tekniknya juga. Karena makanan itu selain tergantung dari bahan juga dari proses. Nah, prosesnya itu yang saya ajarkan. Gimana mereka bisa bekerja cepat. Ibu kasihkan ya. Saya kasihkan, betul Pak. Ibu itu kalau ngajar, ini kan ini atas nama pribadi atau kota biasanya? Pribadi. Pribadi ya. Iya. Nanti mungkin bisa di share ya, kontaknya, supaya teman-teman kalau ingin mendapatkan ilmu dari Bu Aid ini. Nanti saya terus saya ada. Oh iya iya. Dan saya kan juga sering buka kelas-kelas sendiri juga, kelas pribadi. Iya Pak. Oh gitu. Monggo Bapak. Oh, sakjane podo ya? Iya. Aku kepengen sing dirasakno Pak Ganda kaya apa? Ya itu lumpur itu. Karang. Oh. Pengennya plus lombok sebenarnya. Iya. Silakan Pak, Anda dilanjutkan. Kalau ini yang ekonomisnya Pak, versi ekonomis. Iya. Oh. Iya. Satu kerdus ini berapa? Kalau saya sendiri, kalau dari dinas itu memang sudah ada patokannya itu. Oh iya. Iya, 13.500. Kalau dari dinas isi berapa? Isi 4 Bapak. Isi 4 ya? Nggih, kalau sama kletian. 13.500 murah ya? Murah. Kalau untuk swasta bukan dinas? Oh, saya menyesuaikan budget. Saya nggak pernah menolak uang. Ya. Seberapa adanya uang saya egokan itu dapatnya. Murah Pak, 4 snack ya Bu ya. 5 sama minum nggih. 5 minum sama apa? Sama kletian ada ya? Betul. 15.000 tuh ya? 13.500. 13.500 Pak. Iya. Wes, luar biasa. Nah, ini yang versi ekonomisnya. Ono orang ya? Iya. Enggak, Pak. Iya apa kuning-kuning ini? Itu wortel. Oh. Lah Bu, kalau tadi yang Bu Ai keliling sama Pak Wali, Bu Wali itu tiap hari apa itu Bu? Oh, kita tergantung yang mengundang sih. Oh gitu ya? Iya. Oh harus diundang dulu? Iya. Ya penjadwalan gitu ya? Iya, seperti besok Oh itu dijadwalkan dari ini ya tentunya ya? Dari yang kelurahannya ya? yang mengadakan. Oh siap. Resol saya manyus. Ini benar, Resol namanya ya? Betul, Risol Rogut. Selek tuh. Tapi yang versi ekonomis. Nikmati dulu aja Pak coba. Yang versi tidak Ekonomis. ada. Yang premium ada, Pak. Oh premium ada lagi? Ada. Saya tergantung budgetnya. Ini aja ekonomis. Itu aja sudah berjoget lidah gue. Hati-hati loh Pak. Dinikmati sih. Keselak loh. Keselak malah. Iya. Tapi enak Pak itu ya. Geracolnya mangan Pak Sumbara malah kepengen. Ada. Iya, bro berarti ini ya apa? Tapi setelah keliling itu apa Bu? Yang didapatkan biasanya apa? Apakah menemukan produk baru yang unik? Seringnya apa? Banyak sekali Pak ya. Di situ kita bisa membenahi terutama di kemasan. Kemasan ya terutama ya Betul, paling. ya kemasan. Ini. Karena memang yang namanya tadi seperti Pak Jua bilang good looking ya. Good looking. Orang mau beli itu kan jatuh cinta pada pandangan pertama dulu. Iya. Kalau kemasannya bagus pasti orang senang dulu diambil Benar, dulu. betul. Seperti itu. Jadi kita Oke, memang cocok. Cara beliau berdandan aja kelihatan. Setelah itu baru ke produknya. Isinya. Jadi dari luarnya tampaknya memang sudah oke, isinya jos, wah apalagi yang kurang. Saya penasaran kok bisa beliau masuk ke wilayah ini dulu gimana, malah jadi trainer bareng. Gimana perjalanannya? Ya sebetulnya mungkin ke perjalanannya Ya. ini sangat gimana ya? Saya dulu berawal dari pisah rumah tangga. Jadi sama suami itu cerai. Saya dibawa 3 anak, menghidupi sendiri. Nah, jadi di situ saya fokus usaha. Wah, ikut Pak. Ibu semua? Iya, ikut semua sampai sekarang. Oh, single parent. Betul. Nah, di situ saya fokus gimana saya bisa menjagain anak, nggak meninggalkan anak, tapi saya juga mendapat penghasilan seperti itu. Karena kalau kerja kan otomatis anak-anak kasihan kan. Kadar ya, Bu, ya? Waktu itu kecil-kecil. Nah, di situ saya belajar. Saya masuk ke beberapa paguyuban atau UAM. Nah, di situ ditangkap beberapa dinas. Karena mungkin saya punya cita rasa khas sendiri ya, Pak ya. Dan saya juga
Kalau sudah usaha itu saya fokus dalam arti untuk pengirimannya harus tepat waktu, untuk rasa, terus juga produk-produk saya itu harus fresh, dinikmati seperti kue basah ini kan harus fresh. Jadi memang di situ berjuangnya luar biasa. Yang dulunya di zona nyaman karena mantan suami pelayaran ya. Oke. Laut ya Bu ya. Ya, Laut. dalam ekonomi kan sudah nyaman sekali. Nah di situ saya sudah berjuang membuat kue-kue ini kan harus nggak tidur, harus meluangkan waktu, memang fokus di situ. Nah seperti itu banyak juga tempat juga jadi agak berantakan. Nah seperti itu. Nah perjuangan di situ itu membuat saya jadi berpikir gimana saya ilmu saya ini bisa berguna. Karena juga ya. betul, karena nggak harus single parent itu terpuruk, nggak harus single parent itu bergantung kepada orang. Mereka bisa kok, selagi mereka fokus usaha pasti akan jalan. Insya Allah nggak ada usaha yang sia-sia. Dan alhamdulillah sampai sekarang dengan komitmen dan konsisten saya untuk menjaga kualitas tepat waktu, saya masih bisa bertahan di beberapa dinas sampai saat ini. Wow, Seperti itu. luar biasa. Tahun berapa mulainya itu? 2016 Pak. 2016 ya. Betul. Oh jadi sejak berpisah. Iya, 2016 karena dulu saya juga sebelum berpisah itu belum mengerti apa-apa yang namanya usaha. Berarti Saya betul-betul dari nol. Dari nol Bu. Saya dari nggak punya alat sampai semuanya sekarang komplit itu ya betul-betul perjuangan yang tidak mudah lah. Jadi sampai 2016. ternyata Sobat Kendel ya, kalau melihat prestasi beliau sekarang itu diawali dari tadi itu ya, tidak punya apa-apa ya, Betul, belum punya apa-apa, semua dan dari nol. dari zona nyaman karena suami Pelayaran, mencukupi ya. semua ya Iya. kebutuhan Itu beliau. ibu rumah tangga waktu itu. Iya, Betul, berumah tangga. ibu Terus rumah tangga. mohon maaf ini ada kisah berpisah ya dengan suami, dan ini adalah awal dari Iya. beliau menuju sukses. Iya. Jadi memang tidak semudah atau segampang yang Membalikan pencapaian. tantangan. Dan tidak Yang- selalu single parent itu Iya. tidak bisa. Nah, ya. Berprestasi, Beliau- harus beliau bangkit. harus bangkit. Harus bangkit, jangan Tidak terus boleh bergantung. tidak boleh boleh bergantung. bergantung. Ya, kalau mau beliau bahkan menjadi orang kepercayaan kota. Iya, jadi malah Bu Wali, Bu Wali. bergandengan terus dengan Bu Wali ya. Toh. Dan bahkan sampai ke dinas provinsi Pak masuk. Ya, bahkan sampai ke dinas provinsi dan itu enggak pakai lama Pak Ganda. 2016 GPL ya Pak ya? GPL. GPL enggak pakai lama. Maksudnya hanya 8 tahun loh Pak Ganda, sudah prestasi yang sedemikian besar menurut saya. Luar biasa. Luar biasa ya. Dan saya sendiri bukan basicnya dari olahan pangan. Saya sebenarnya dari teknik Pak. Oh, Saya lulusan STM dan dulu saya teknisi Nokia. Nokia. Nah, di sini saya pengen membuka mindset. Kita pengen sukses itu nggak harus dengan basic yang kita atau pendidikan yang kita punya. Tapi selagi kita mau pasti mampu. Seperti itu. Sama yang penting wani ya Bu ya. Yang penting kendel. Berani mencoba. Sebentar, teknisi Nokia tahun berapa? Saya dulu itu dari tahun 2013 itu sudah teknisi Nokia. Dari awalnya juga saya lulusan 94, saya juga kerja di AST itu Audio Sumitomo Teknik. Itu saya Sumitomo. betul, ya. saya juga teknisinya di sana, QC seperti itu. Jadi memang pekerjaan saya tuh cenderung ke teknik. Nah, disinilah saya mencoba ke olahan pangan ya karena Ngajari ya teknik. tekniknya betul. Tekniknya ya, akhirnya ya. Nah. Teknik olahan pangan. Jadi ya saya pengennya ya seperti tadi, saya tetap fokus ke anak-anak tapi dapat uang seperti itu. Nah makanya Tidak yang meninggalkan anak-anak itu ya. ya kan? untuk ibu-ibu yang mempunyai dapur dimanfaatkan karena dari dapur itu bisa jadi uang seperti itu. Dari dapur bisa, jadi bisa uang. jadi uang ya. Luar biasa. Keren. Kalau ngolah teknik olahan itu yang paling penting apa sih buat diketahui oleh sobat kentut? Yang paling harus dipegang. Ya, yang kalau teknik itu sebetulnya gimana kita memperlakukan makanan itu sendiri. Oh, gitu. Karena manusia itu kalau mau bikin makanan ya harus kita nurut ke dia, bukan dia yang nurut ke kita. Belum saatnya ngembang, belum diangkat sudah kita angkat karena kesusu itu nggak iya. bisa. Itu Harus, teknik itu. ya, kita harus ngikutin mereka, harus membaca karakter
mempelajari, oh ini perlakuannya seperti ini perlakuannya seperti itu. Jadi kita memang harus tahu. Dan untuk saat kita mau produksi atau mau baking, membuat makanan, pikiran dan hati kita tuh harus senang. Karena kalau kita susah, kalau kita kemerungsung, dadine itu nggak jadi, tidak sesuai harapan, seperti itu. Jadi happy terus ya. Jadi ya selalu berpikir positif. Selalu berpikir positif, bekerja dengan hati. Betul. Termasuk soalnya itu ini ya mempengaruhi hasil ya pasti. Betul, Itu Pak yang terpenting Pak. Satu, kita harus mengikuti karakternya bahan-bahan itu tadi. Makanan harus tahu dulu ya. Ya. Saya Saatnya mengembang ini berapa lama dan seterusnya ya. Terus yang kedua adalah bekerja dengan hati. Nek atine mencintai pekerjaannya, hasilnya juga keren. Maksimal. Ya, makanannya juga mencintai yang buat ya. Iya toh, akhirnya akan memberikan hasil, ya toh? Iya toh. Luar biasa. Bu Ai, apa yang paling memberikan kebahagiaan dari profesi ini? Karena sekarang dunia saya tuh dunia pangan, saya sangat mencintai pangan ini ya. Dimana saat saya bisa menghasilkan kue-kue yang cantik, kue-kue yang menarik, dan yang menikmati itu bilang enak, itu sudah support yang luar biasa buat saya. Nah di situ ada kebahagiaan yang mungkin tidak bisa ditukar dengan uang atau diungkapkan ya. Ada kepuasan pribadi kalau saat kue itu bisa seperti keinginan kita, bisa dinikmatin orang banyak, bisa bilang ini enak. Nah kalau makanan itu kan hanya ada dua, enak dan enak sekali. Nah saat ada yang bilang enak sekali itu udah support semangat. Wow. Mau tenan loh, enak sekali loh. Aku tidak orang kepengin nyenengke orang. Aku jujur memang enak sekali. Baik yang apa namanya, yang real maupun ini. Kalau saya lumpur ya tadi ya. Ini jangan dikira aku nggak habis, jangan dikira. Aku dilera-lire Pak Gandang suwen ora. Nanti habis ini saya habis. Oke, terus ini Bu, dari awal proses 2016 ya, sampai sekarang nih pencapaian apa yang menurut Ibu paling menggetarkan nih hatinya? Wow gitu, paling wow apa? Kalau sukses itu kan menurut orang kan versinya beda-beda. Iya. Tapi kalau sukses menurut saya dan yang membuat saya bahagia tuh saat ilmu saya bisa berguna dan bermanfaat buat orang lain. Seperti itu. Dari yang dulunya nggak punya pekerjaan, sekarang sudah bisa bikin kue, sudah bisa mendapatkan income, itu sungguh sudah sukses buat saya. Jadi bukan karena saya punya ini, punya itu, enggak, karena saya itu enggak ya. invest saya ke anak-anaknya. Iya. Jadi itu yang merupakan kebahagiaan tersendiri buat saya itu ya ilmu bisa atau resep saya ya. itu bisa dipakai untuk menghasilkan uang buat teman-teman. Menularkan dan akhirnya yang ditulari itu juga ketularan. Sukses. Rezeki. Yang keren beliau ini adalah dia itu trainer sebetulnya. Iya. Tapi praktisi juga sehingga dia bisa membuktikan apa yang dikatakan itu terbukti. Iya. Top. Tidak hanya teori ya. Tidak hanya teori. Karena itu praktisi. Iya. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya ulik Pak Gandar, termasuk sinau niku ning ndi ngono lho susah jadi. Jadi waktunya. Iya. Tapi saya masih ingin satu pertanyaan lagi ke depan Ibu. Apa mimpinya? Mimpinya apa? Kalau saya pengennya mengembangkan ke trainer saya. Saya pengen semua perempuan itu semua perempuan mempunyai penghasilan sendiri. Karena dengan mempunyai penghasilan sendiri, perekonomian mereka itu bisa terangkat. Satu itu, kedua bantu keluarga itu ya. Betul. Dan nanti tidak akan ada lagi pertengkaran dalam keluarga masalah perekonomian. Amin. Dan semuanya keluarga aman sentosa. Dan selain itu juga mereka bisa menghasilkan makan yang sehat untuk keluarga. Amin. Karena awalnya sehat itu dari dapur. Kalau dapurnya mereka sehat, insya Allah keluarganya juga sehat. Amin. Niat baik pasti ada menemukan jalan terbaik. Amin. Cukup ya Pak Ganda ya. Cukup ya. Ojo pengen takon terus. Iya. Gak apa-apa lah. Cukupi, saya juga mau nyicipi. Gitu ya. Baik, tapi sebelum kita berpisah, silakan berikan tips untuk sobat kendel di luar sana Bu. Mungkin emak-emak atau sobat UMKM ya, silakan Bu. Sobat kendel semuanya, terutama kaum perempuan, yuk mulai sekarang belajar
untuk mandiri, belajar untuk menghasilkan uang sendiri. Jadikan dapur sebagai uang sendiri, nggih. Untuk mencari pekerjaan nggak usah kemana-mana, cukup dengan di dapur kita sendiri aja. Apapun usaha panjenengan, kalau memang fokus serius pasti akan jadi. Yuk bisa yuk. Yuk bisa yuk. Yuk bisa yuk. Ayo. Luar biasa. Enggak Mas, mana? Oke, saya kira itu Sobat Kendel luar biasa, beliau sangat menginspirasi ya. Yang saya catat benar adalah beliau ini sebenarnya trainer, tapi yang keren sekali, trainer tapi sekaligus praktisi, sehingga apa yang dikatakan beliau ini tidak hanya omdo maaf, tetapi benar-benar bisa dibuktikan dan manyus benar. Buktinya juga beliau menjadi langganan kedinasan baik dari kota maupun provinsi. Simpan pesan-pesan beliau tadi ya, dimulai dari dapur, ibu single parent juga tidak ada masalah, apalagi yang tidak single gitu ya. Jadi ganda berarti ya? Yuk kita ganda. Jangan lupa subscribe, di share dan kemudian di komen ya. Kalau ada ingin menghubungi beliau ini trainer top Markotop di Kota Semarang, ada di deskripsi, nanti dilihat ya. Jangan lupa juga dibunyikan loncengnya. Tereng. Iwak hiu daging kandel. See you Cak Kandel.